Oke, vlog hari ini kita akan mereview salah satu ya legend Jemberane. Siapakah beliau? Ikuti terus kelanjutannya. Oke, kita sudah sampai di rumah Pak Kaci dan kita akan mengorek sedikit ya pengalaman tentang bonsai beliau. Oke, langsung saja Pak Kaci. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sambil siram-siram ya. Ini mengenal bonsai ini dari tahun berapa ini Pak Kaci? Untuk yang sendiri mengenal bonsai ini sebetulnya dari tahun 91-92an lah. 9192. Iya. Awalnya itu kan aspak pertama di Bali itu kan tahun 91. Jadi orang-orang kota itu banyak yang mencari bakalan bonsai ke desa-desa. Nah, dari saat itulah saya mengenal bahasa bonsai, tapi belum tahu bagaimana bonsai itu bentuk, Belum bagaimana ya. Masih awam belum. Masih sangat awam. Waktu itu kan kayak buku-buku ndak ada, apalagi zaman sekarang ada internet kan lebih gampang. Waktu itu ndak ada sama Berarti sekali. dulu itu dapat inspirasi dari mana Pak Kaci? Itu hanya membayangkan, Membayangkan. katanya bonsai itu pohonnya taruh di pot kerdil gitu aja bahasanya itu. Dan jenis pohon sangat terbatas. Terbatas. Itu yang saya ingat beringin, Beringin, ya. ungut, kaliago, dan asem. Cuma itu aja waktu. Berarti waktu itu tahun-tahun. aja ya bonsai-bonsai zaman dulu tuh. Iya, Berarti dapatnya di alam langsung itu Pak Kaci. di alam langsung. Dan ya kita langsung lihat ya bonsainya, karya beliau ini langsung ya, karya yang sangat spektakuler ini. Oke, kita akan memperlihatkan ya karya beliau yang pertama kali ya mengenal bonsai. Ini berarti karya pertama kali Ya, Pak Kaci ya. betul sekali. Ini kisaran antara tahun 91-92. Ini beringin Bali asli ini. Ini sudah berubah bentuk berapa kali ini? Berarti gerakannya berbeda-beda. Berbeda-beda dari tahun ke tahun sampai sekarang tidak jadi-jadi ini. Tidak jadi-jadi. Masih tetap tidak karu-karuan bentuknya ini. Bonsai pertama. Berarti belum dapat inspirasi yang pas ini ya Pak Kaci ya. Belum. Ya buat anu aja nih, kenang-kenangan bonsai pertama ini. Ini ya sejarahnya ini Ya. Pak Kaci ini. Berarti ini kenang-kenangannya waktu dulu ini. Tahun berapa ini Pak Kaci? Tahun 91-92an lah. Lama sekali ini. Lama sekali. Ya. Sangat lama itu waktu saya masih sangat muda itu. Umur belasan tahun itu kayaknya. Masih sangat muda sekali itu. Iya, salah satu kenangan beliau ini bonsainya. Ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita ya. Pokoknya jangan sampai lupa sejarah Ya, ya, sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. tentang bonsai ini, pengalaman beliau ini. Dan ini serutnya Pak Kaci ya. Nah, ini serut masih di tangan saya, ini masih baru kemarin ini. Ini baru kemarin. Baru kemarin ini bukan karya saya, sebelumnya saya cuma ngerawat aja ini. Oh, ini dapatnya di mana ini Pak Kaci? Dapat dari teman Pak D Rijik gini. Oh, Pak Dirije. Ya, Pak D Rijik. Berarti ini serut baru nih. Ya. Nah ini lanjut ini kimeng ini. Ini kimeng. Kimeng dengan gaya akar gantung atau bangsing. Ini ciri khas Pak Kaci ya ini. Ya, Akarnya akar gantung ini. ini akar gantung ini. Berarti ini programnya dari gabungan ini Pak Kaci apa satuan ini? Ini dulu satu pohon. Satu pohon. Bentuknya bukan lurus begini, agak miring. Kemudian saya tambahkan beberapa, ini jadinya seperti inilah. Dan untuk akar-akarnya ini ada beberapa tambahan ini. Oh, Memang sih tambahan ini. aslinya banyak akarnya. Ya. Kemudian saya tambahin lagi, saya tempel ini kayak ini akar bantuan tempelan lah, tapi sudah nyatu sekali. Ini ya kawan-kawan, kita Ini mendapatkan juga masih di ya, program, ini kekurangan cabang, ini saya tambahkan ini. Sambung. Mudah-mudahan lagi 2 bulanan bisa nyatu ini. berarti ini prosesnya lama sekali nih Pak Kaci ya. Ini tidak begitu lama, ini kurang lebih
Ya mungkin 10 tahun, 8-10 tahunan lah ini. 10 tahun. 10 tahun itu kalau untuk bonsai tidak terlalu lama lah. Biasanya bonsai kan sampai, karena umurnya ratusan tahun. Iya. Jadi bisa sampai 20 tahun itu tidak terlalu tua lah. Belum Itu masih ya Pak Kaci ya. Berarti ini salah satu kesayangan ini Pak Kaci. termasuk ya. Semua sih kesayangan, tapi ini ya sangat, inilah dua ini. Kalau boleh tahu ini maharnya berapa nih Pak Kaci? Siapa tahu ya ada penawaran. Kalau untuk mahar juga belum ngerti. Belum ini. Saya. Belum bisa. Berarti Memang masih sih banyak yang nawar. Tapi saya tidak buka harga, dia juga tidak mau ngasih harga. Karena Pak Kaci masih sayang ya. Masih Ini sangat sayang ini sama ininya ini, koleksinya ini. Pokoknya nuansanya mistis ini, koleksinya ini paling beda ini. Karena setiap bonsai itu punya masing-masing karakter ya Pak Kaci ya. Ya. Tidak semua sama. Inilah bonsaian. Lilin tuh akarnya ini. Ya. Ini natural ini. Ini berapa tahun lagi nih Pak Kaci? Oh Ini sebetulnya sudah bisa. Ini kan sudah pernah saya bawa ke pameran. Oh sudah pernah bisa. ini kontes? Sudah pernah ini ke Sanur ini. Sanur. Nah, cuma saya ingin lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Ya, karena bonsai ini tidak ada hentinya, ini tidak pernah selesai sebetulnya. Itulah seni bonsai ya. Pernah selesai. Seninya itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Ya. Itulah. Dan ini satu lagi koleksi terbaik beliau ini. Maskot juga ini. Maskotnya ini yaitu Ficus elegan ya Pak Kaci ya. Kita lihat akarnya aja, wih ngeri sekali ini. Sudah kayak di alam ini. Ini sama ini Pak Kaci, sama ini yang pertama. Ini lebih tua ini. Ini lebih tua. Ini sebetulnya awalnya ini bukan karya saya ini. Oh bukan karya ini. Saya dapat di Pak D. Oh dari Pak D. Dari Pak D, tapi banyak sekali perubahan ini. Karena Pak D. saya melihat wah ini cocok untuk saya ini, kebetulan Ya. dikasih sama Pak D, saya barter sama Ficus juga. Akhirnya saya Rubah. kebetulan saya sangat senang dengan gaya-gaya. Ya, senang kayak gaya gini. akar gini ya. Saya sangat senang ini. Ini nuansanya Jadi kayak saya alam. rubah dengan Rubah. bentuk kayak gini. Ya jadi ini sangat menghibur bagi saya ini. Berarti ini ya karakter beliau ini. Gaya gini, akar, Ya. gaya alam ini. Karena kalau Ficus itu sesungguhnya di alam ya begini Ya. sebetulnya. Dengan akar-akar. Akar menjulur. Inilah ciri khas karya beliau ya. Maskot beliau ini. Bonsainya sangat besar ini. Ini Big bigs ya. Ini pernah saya maharkan 100 ini. Ini 100. Ya, tapi ditawar 70. Belum saya lepas ini. Berarti ini kalau di gini di berapa ini Pak Kaci dilepas? Kalau boleh tahu. Kalau saya lepas ini minimal 100 lah ini. 100. 100. Oke. Kalau belum. Kawan-kawan ya, siapa tahu berminat silahkan. Di mana ini alamatnya Pak Kaci? Ini di Awen. Di Awen. Datang. Awen Lelateng ya. Ya. Ini yang berminat silahkan. Ini dijual 100. Bonsainya besar dan sangat natural, elegan. Ini namanya elegan. Ya, elegan ini. Pernah kontes ini Pak Kaci? Ini pernah ke Gianyar apa ke Puspem lupa ini? Ke Gianyar. Pernah. Ke Gianyar kalau tidak salah. Ke Gianyar kayaknya ini. Gianyar. Nah, Bukan yang kemarin nih, yang udah berapa tahun lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Gianyar. Mantap sekali ini akarnya Pak Kaci. Wih, ini menginspirasi kita ya. Bagi pemula-pemula khususnya ya Jembrana. Masih Dan kita lanjut lagi ya. ini di akar gantung juga. Ini masih ori ini. Nah, ini prosesnya baru Ini ini. masih diproses, masih ori ini. Masih Sudah. strip, Asli nih, Pri. asli. Tapi rencananya tidak saya rubah ini biar ada yang asli. Biar ada natural langsung ya. Naturalnya. Ori. Ya. Berapa tahun sudah ini Pak Kaci diproses? Ini
kurang lebih 5 tahun ini. 5 tahun. 5 tahun. Tapi naik pot baru 1 tahun ini. Berarti dulu di ground nih 4 tahun. Di ground 4 tahun. Naik pot baru 1 tahun. Naik pot baru 1 tahun. Oh. Ini tinggal nunggu percabangan kurang besar sedikit ini. Nanti baru dipotong biar keluar anak cabang. Anak cabang dulu. Yang ranting. Ya, ini ya salah satu inspirasi ya. Ini sangat menginspirasi kita nih bagi pemula. Ini bonsai akar menjulur. Ini gaya alam, ini natural. Inilah karya beliau ini. Punya karakter tersendiri ya ini bonsainya. Dan kita lanjut lagi. Ini ground-groundannya. Ground-groundan. Ini jenis kimeng. Kimeng ya ground-groundannya. Ini sudah lama, ini 10 tahunan juga ini. Ini besar sekali kimengnya ya. Ya. Ini berarti programnya program apa ini Pak Kasih? Nunggu biar gimana ini? Ini belum belum begitu sempurna. Akarnya masih kurang besar. Percabangan kurang besar sedikit aja. Percabangan. Ya, mungkin 1-2 tahun lagi lah. Oh, berarti Sama ada yang masih kosong, masih saya tambahin kayak ini kosong, ini tidak mau tumbuh, jadi saya sambung susu. Ya, sambung susu. Berarti lagi 2 tahun ini mangkat di pot ya. Lagi 2 tahun kayaknya sudah naik pot. Ya, ini juga ya. Ground-groundan beliau ya berada langsung di rumah ini. Ya. Ini lagi besar sekali ini. Sudah berapa tahun ini Pak Kaji? Sama ini. Sama. Ini 10 tahunan. 10 tahun. Sama juga prosesnya, ini masih nunggu akar sama cabang yang kurang besar sedikit, sama nambahin juga ada yang tidak tumbuh, jadi saya tambahin. Itulah gampangnya kalau kita main di pikus. Pikus ya. Makanya saya sangat suka sama pikus. Itu gampang itu. Kalau di mana menginginkan cabang yang tumbuh, kita bisa tempel ya. Bisa tempel. Itulah gininya. Dan dia tahan cuaca ini, musim hujan, musim panas. Pandel ya. Terlambat nyiram, tidak masalah kalau pikus. Inilah keunggulan pikus. Tahan dia terhadap cuaca. Ini sudah mantap ini. Masih ada lagi. Ada lagi nih. Ini amplas. Amplas. Ini amplas. Ini amplas ya. Ini berapa tahun ini Pak Kecil? 7 tahun. 7 tahunan. Amplas. Ini dapat bahannya dari mana ini Pak Kecil? Ini dapat minta dari temen, namanya Beli Bagus dari Baluk. Oh, Beli Bagus. Sejempol. Ya, masih. Dikasih minta masih sejempol. Prosesnya lama ya. Ya, sabar menunggu. Berarti ini kurangnya gimana ini biar gini Pak Kecil? Ini mau nunggu. Ini kan ranting belum begitu banyak ini. Ranting. Ya, ini potnya kan masih saya pot besar ini biar ranting banyak tumbuh. Ya. Kalau ini sudah imbang ini. Cabang sama batang sama akar sudah cukup. Ini sebetulnya kalau untuk pameran sudah bisa ini. Sudah bisa. Sudah bisa. Cuma saya perlu lebih matang lagi lah. Ya, itulah beliau, ciri khas beliau. Bonsainya tidak tanggung-tanggung, biar matang dulu. Masih jenis pikus, di jalur pikus masih banyak ground-groundan ini. Ini banyak ya ground-groundannya ini. Ini elegan ini. Elegan baru nyambung sekitar belum ada 1 tahunan lah ini. Ini ori elegan ini Pak Kaci? Bukan sambungan. Berarti awalnya bunut ini? Bunut biasa. Bunut merah ini. Bunut merah. Baru 1 tahun lah. 1 tahun. 1 sampai 1,5 tahun lah ini saya sambung. Baru segini hasilnya. Ini ya prosesnya ini kita dapat inspirasi ya. Ya. Kalau ada cabang dari bawah. Pikus, kita perlu cabang di sini. Kebetulan ada ini tidak terpakai, inilah yang dipakai. Itulah trik beliau ya. Ya, kalau bisa ini kurang dalam pahatnya, dipahat, didalemin supaya pas masuknya, baru lebih cepat dan bekasnya tidak membekas ya. Tidak terlalu ya. Kayak ini nih udah. Berapa tahun ini prosesnya ini biar nempel ini Pak Kaci? Ini 1 tahunnya sudah sangat. Sudah ini nempel. Kan baru kemarin, baru 2 bulanan ini. Itulah kita dapat inspirasi ya. 1 tahun prosesnya nempel ini.
Tergantung kesuburan yang jelas. Kalau subur lebih cepat ya. Ya. Berarti ini prosesnya berapa tahun lagi nih Pak Kaci? Ini masih lama kayaknya. Lama? Masih kecil-kecil ini. Ini kan masih sangat kecil-kecil cabangnya. Ya mungkin 3 tahunan. Di mahar ini Pak Kaci? Untuk sementara enggak lah. Nah, Karena kalau bentuknya seperti ini ya belum seberapa lah harganya. ya. Kita jadikan aja biar Jadikan harganya ya. lebih biar kita nggak sia-sia melihara. Iya, Gitu. ya. Jadikan aja dulu, nanti maharnya kan. Bisa Ya, digini lumayan pikirkan lah. ya. Ya. Dan ini Mungkin kimong. satu buah pohon sepeda motor satu itu kan enak. Ya ini juga sama prosesnya. Kimong. Ini Ya. sudah berapa tahun ini Pak Kaci? Kalau ini sih potongan sebenarnya Potongan. potongan yang enggak kepake kemarin. Oh, sisa-sisa potongan ini berarti ya Pak Kaci? Akhirnya bisa bentuknya bagus. Ini sekitar berapa tahun? 4 tahunan lah ini. Ya 4 tahunan. Berarti beliau tuh memanfaatkan bonsai yang sisa-sisa itu menjadi bonsai. Itulah beliau. Dan saya yang jelas sekarang ini enggak pernah dongkel. Nggak pernah Jualan. dongkel. Berarti Budidaya sendiri. ya budidaya ini. Enggak ada pernah dongkel-dongkelan. Ya, Kasihan di alam kalau dongkel. ya ini Ini loh, jenis loa ya. loa. Loa. Ini Ini- loa juga belum. Kalau ini sih masih muda loa ini. Berapa Nah. tahun ini prosesnya? 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Berarti ini prosesnya mau bikin gini. Apanya ini belum gini siap nih Pak Kaci? Kalau akar sudah, ini cabang kurang besar. Oh, cabang. Cabang kurang besar. Berarti percabangannya belum ini. Kalau belum, istilahnya belum 90%, nggak usah naik pot lah saran saya. Rugi nanti naik pot, tidak ada perkembangan. Biar tidak tanggung-tanggung ya Pak Kaci ya programnya. Bawah ini. Sudah berapa tahun ini Pak Kaci? Ini sekarang 4 tahun. Ini 4 kalau tahun. loa cepet gede loa. Oh, Besar. cepet ya. Ya, kita lanjut lagi nih. Ini Ini ya Pak. trik. Iprik kemar ini. Trik, ya. Termasuk gaya apa ya? Triple apa ini? Gaya apa ini Pak Kaci? Ini ori iprik Pak Kaci. Ori. Ini kalau udah gini mau disambung nih Pak Kaci. Nggak usah. Nah, Kasihan juga nih. Supaya tidak semua disambung, supaya ada ori juga itu. berarti beliau ini pencinta ori ya ini asli biar kelihatan natural ini bonsainya. Langsung ini. Karena zaman sekarang tuh kan kebanyakan nyambung. Yang namanya supaya bervariasi. Iya. Tetap di jalur tikus. Tetap di jalur tikus. Nah, ini baru rencana mau sambung. Sudah ada mulai berapa nyambung. Oh, ini sudah disambung elegan ya Pak Kaci ya. Sudah ada baru beberapa. Ini programan beliau ini. Berarti potnya ditanam ini Pak Kaci ya. Ya. Nah, untuk ini mengganggu sekali. Dikasih aja dia. Nah, Beliau ini minggir. Nih. Ini untuk program sebetulnya yang lebih bagus ini dah. Sama potnya nanti kita mudah sekali mengontrol akar. Mana yang akar yang akan dipakai, Ya. tinggal kita mengeluarkan ke sini. Jadi kalau di ground tanpa pot, jadi semua akar itu besar sampai yang dalam ini ikut dia makan. Kalau di dalam pot, yang di tengah kan sudah mentok dia enggak Ya, mentok dia ya. makan lagi. Jadi yang pinggir-pinggir aja. yang Berarti itu dimakan. yang mau besar ya Pak Kaci ya. Itu lebih bagus itu. Oh, berarti ini Itu pembentukan akar Ya, kalau ya. mau bentuk akar. Tapi kalau mau bentuk segalanya ya tidak usah pakai pot. Oh, di ground kalau langsung. program akar inilah cara yang paling benar sebetulnya. Berarti ini trik ya, ini triknya ini. Kita mendapatkan inspirasi ini dari Pak Kaci. Kalau potnya langsung ditanam itu Ya, kita tinggal mengeluarkan yang ya. mana yang penting akar yang akan dipakai dikeluarkan. Yang nggak Dikeluarkan. dipakai biarin di dalam. ya. Ini udah berapa tahun ini Pak Kaci? Ini juga belum seberapa ini. Ya sekitar 4-5 tahunan lah. 5 tahun. Ya. Dan kita lihat lagi ya, Lanjut masih di jalur tikus. masih di jalur tikus ini. Beliau ini memang Nah, ini tikus juga. tikus. Ini ya nih. Kimong ori ini ya Pak Kaci ya. Kimong ori. Ini
gaya gerakan apa ini Pak Kaci? Ini Boleh kalau tahu. yang sering bilang twin ini ya. Twin. Iya. Kan dua pohon itu twin ini. Nah, jadi kayak ini nanti sebetulnya ini kan udah cukup dengan kasihan kalau dibuang, ini saya cangkok angin aja nanti keluar akar Baru dipotong Panen. ya. supaya tidak buang-buang, kasihan. Jadi beliau itu memanfaatkan sebaik-baiknya biar tidak membuang ya sia-sia. Ini Tahun memang- ini kimong terbesar ini. Sudah berapa tahun ini Pak Kaci? Kalau ini saya dapat dari teman saya Mang Wiano. Oh Pak Wian, Pak Wian. Pak Wiano yang ngasih dulu barter. Memang sudah besar tapi bentuknya tidak jelas, tidak karu-karuan. Belum jelas seperti balok. Cibalok Akhirnya diubah nih saya rubah, saya tempelin ya jadinya seperti ini. udah lengkap lah, Ya. tinggal nunggu gede. Berarti ini prosesnya berapa tahun lagi nih Pak Kaci? Ini ya lumayan ini. Lumayan. Mungkin ini. 5 tahun lagi lah. Ya, ini karena bahannya bonsainya besar sekali ini. Ya. Jadi prosesnya pengangkatan itu 5 tahun lagi baru 5 tahun diangkat lagi. ini. Ori ini kimong ya. Ori. Iya. Nah, ini ada ini mungkin kalau mau tanya kenapa ini. Padahal Ini ini nggak- kenapa nggak ini, Pak pakai. Haji? Nah, Akarnya ini. ini kalau mau bikin akar gantung nanti beginilah cara yang tepat. Ada suatu pohon yang mengeluarkan akar, Ya. kita masukkan ke dalam polybag. Nanti ini kan berkembang. Nah, kalau sudah tumbuh Sudah bagus tumbuh. ini akarnya udah kuat, baru kita potong. Potong. Di mana kita mau bikin akar gantung di sana kita Oh, sambungkan. tempel berarti ya Pak Kaci ya. Ya, betul. Oh, kita dapatkan trik baru ini dari Pak Kaci. Akar itu Jadi tidak layu lagi ini Ya. karena di sini sudah banyak akar, udah kuat ya. modelnya kayak nyangkok ini berarti ya Pak Kaci ya. Betul. Berarti nyimpen makanan di polybag dia. Betul. Terus dipotong. Ya. Nanti dipotong. Ya. Mau dipotong dibawa ke pohon yang mana yang perlu akar gantung. Ya, Di sana berarti dibawa. itu triknya Pak Kaci ya. Kalau bikin akar gantung itu akarnya itu ditaruh di polybag ya. Supaya 100% Ya. hidup lah, tidak kita ragu-ragu. Kalau kita langsung motong bawah, potong atas, kita sambung, kemungkinan kecil itu apa namanya 50% Hidup, ya. 50% lah, Hidup 50-50 lah. ya hidupnya untung-untungan ya Pak Kaci ya. untung-untungan. Kalau ini kan pasti ini. Pasti. Nah inilah kita dapatkan inspirasi baru ini. Kalau akar itu ditaruh di polybag ya Bisa bawa kemana Bisa, aja, bisa ya, dioper ditempel ke di mana Baluk, aja, ke ya. Musuh, ke Melayu, di Bisa, sana ya. bisa saja. dan kita lanjut lagi. Ini juga masih di jalur tikus. Ini ya. Ya. Ini sudah kelihatan ini tuanya ini. Ini barang tua, ini barang rusak. Berarti ini sudah berapa tahun ini Pak Kaci? Ini sebetulnya temen yang punya ini. Teman. Ketutnek Berangbang yang punya ini, dia nitip pohon tidak jelas juga, rusak, tidak Ketut karu-karuan. nih. Ya. Ini mudah-mudahan bisa bagus saya proses ini. Lagi berapa tahun ini proses Pak Kaci? Ya, ini belum tahu ini prosesnya lagi berapa tahun. Yang jelas panjang nih. Panjang ya. Ya, Berarti ini pohon dulunya itu rusak bentuknya ya tidak karu-karuan. dan direhab lagi sama Ya. Pak Kaci. Ini lanjut kimong Lanjut pistol. lagi. Kimong pistol. Nah, ini Ini kita mendapatkan inspirasi nih. kimong pistol. Gaya merambat ini ya sebelah Ya, kalau orang bilang kimong pistol. kayak pistol. Ya, ada akar gantungnya, nanti ini masih perlu akar gantung mungkin sampai ke sini ini. Berarti Nah, panjang. tujuan saya itulah. Nanti kalau ini perlu itu saya bawa ke sini. Oh, akar saya itu. Oh. Nah, masukkan sini. Kita lubangin sedikit baru masukkan. Berarti nunggunya berapa bulan itu biar nempel Pak Kaci? Kalau untuk nempel ya sekitar 2-3 bulanan. Kalau memang pohonnya subur sudah nempel. Berarti tergantung pohonnya subur itu Pak Kaci ya. Kesuburan itu Iya. sangat penting itu. Sangat berpengaruh itu. Karena kalau subur kambiumnya bagus. Bagus tebal. nempel. Ya. Ini sudah berapa tahun ini di ground Pak Kaci? Ini sekitar 3 tahun, ini masih muda ini. 3 tahun. 3 tahun, tapi tutup di bawah dia. 3 tahun ya sudah kayak gini bentuknya. Nah, ini tanpa pot. Nah, kenapa kan ada bedanya? Ya Kenapa ini tanpa pot ini. tanpa pot? Karena ini masih nunggu pohonnya lebih besar. Jadi tidak usah dipot dulu. Biarin semua akar mencari makan. Ya biar cepat besarnya ya Pak Kaci ya. Besarnya.
Berarti beliau ini mau bikin body dulu. Body. Iya, body dulu ini, Seluruhnya prosesnya body. Biar tambah besar, cepat besar. Makanya di ground. Oke, kita lanjut lagi. Tetap di jalur tikus. Pikus. Ini akarnya sudah sangat. Dan ini akarnya. Wah. Wow sekali ini. Cuma atasnya yang belum. Kalau akarnya sudah keliling dunia. Akarnya sudah keliling ini. Keliling dunia. Keliling internasional ini akarnya. Ini mau bikin gimana ini, kok ada gininya gini? Oh, ini Pak di Kecil? sini kurang. Oh, Ini sangat kosong ini. mau tambah di sana Pak Mau Kecil? tambah di sini. Cuma ini nunggu agak subur dulu. Baru tempel. Nah, baru tempel. Ini kan agak naik sedikit nanti geraknya gitu. Ditambah cabang ya Iya. di sana. Inilah triknya itu. Karena di Oke. sini tidak ada yang tumbuh, jadi kita harus nyarikan. Itulah gampangnya tikus. Iya. Bisa disambung susu ya. Sambung susu. Ini cukup lama juga, ini sekitar 5 sampai 6 tahun ini. 5-6 Iya. tahun. Karena banyak di pot kemarin. Oh, berarti di pot dulu ya. Ya, Baru di ground ini sekarang. sempat di pot lama. Berarti prosesnya ini berapa tahun lagi nih Pak Kecil? Kalau Kalau ini sekitar dikira-kirakan. 3 tahunan lah. Lagi 3 tahun. Dan 3 tahun. Oke kawan-kawan, lagi 3 Bisa tahun naik pot. bisa naik pot ini. Kalau untuk akarnya ini sudah sangat cukup. Ya, Cuma sudah. cabang belum. Sudah mantap sekali ini akarnya ini. Memang beliau ini spesialis pikus ya. Ini Hobi di hobi tikus ya. di pikus beliau ini. Dan punya karakter tersendiri, yaitu gaya akar Ya. menjulur. Jarang ya kita menemukan bonsai kayak gitu. Kalau mau ini waktunya mepet, masih banyak sekali kebun penuh sampai sana. Ya, ini sayangnya waktu ya. Kebun kimeng segala macam tikus Ya, ya. pikus. Tikus. Ini bekal hari tua. Kalau hari tua ya Pak Bekal Kecil ya. hari tua, nanti kalau sudah tua kita tidak mampu kerja keras lagi. Ya. Bonsainya sudah banyak yang jadi. Ya, kita tinggal memasarkan lah. Gitu. Beliau ini sangat kreatif ya. Ini kalau mau, nah ini tetap berkarya. Ini, Ini. cangkok-cangkokan tetap ada. Tiap hari itu termasuk dapat aja bikin, tapi masih tetap tikus. Masih banyak ini. Berarti beliau ini nggak diam-diam ini. Pokoknya kreatif, kreativitas tetap tinggi. Tuh, Tetap jalan. cangkok dia. Nah, kecil-kecil begini walaupun saya sudah berusia tua lah katakan. Jadi kita jangan menganggap kapan besarnya, keburu mati, kita jangan berpikiran seperti itu. Ya, kita, Seolah-olah anggaplah kita ini berumur panjang ya. dan tidak bisa mati, anggaplah seperti itu. Kalau Biar kita semangat ya Pak Kecil Iya, ya, nambah semangat semangat. berkarya. Betul. Berarti umur tua itu tidak menjadi hambatan untuk berkarya ya Pak Kecil ya. Jadi hambatan, betul Ya, sekali. itu kita mendapatkan gini Nah, dari Pak seolah-olah Kecil ini, kita semangat. berumur panjang. Ya, berarti jangan menyerah ya. Jangan menyerah, Kalau hobi bonsai jangan umur pernah pakai ya patokan. umur pakai patokan. Ah, ini juga ini. Dan ya, ini baru bikin ini. Ah, masih tetap di Jalur pikus. akar gantung. akar gantung ini. Ini mau kayak gimana ini Pak Kecil? Menarik sekali ini. Ini gaya roboh ini. Kayak roboh. Ini dulu pohon, anggap aja pohon berdiri kemudian Terus roboh. tertiup angin Oh. ataukah bencana segala Ya. macam roboh. Akhirnya akarnya Kemudian keluar. Keluarlah akar-akar. Nanti bentuknya nanti jatuhnya begini. Jadi inilah beliau ini mendapatkan inspirasi langsung dari alam ini Pak Kecil ya. Ya. Pohon roboh ini inspirasinya ini. Sudah berapa tahun ini prosesnya? Ini baru kemarin. Baru. Ini. Ada yang 1 tahun ini. Ini bikinnya ini mau ori nih Pak Kecil. Ini enggak mau saya sambung ini. Sambung. Ya. Pakai elegan. Ya, karena gini. Ini kan pohonnya enggak seberapa besar. Ya. Sedangkan tikus ini daunnya agak besar. Besar ya. Tikus lokal kan besar, jadi kurang pantas dia. Ya. Nanti kita sambung aja sama elegan, biar Elegan. daunnya bisa kecil, biar serasi lah sama pohon. Biar imbang berarti ya Pak Iya. Kecil ya. Ini karya beliau ya ini. Dari nol ini karya beliau ini. Langsung beliau yang membuatnya. Ini dari kecil sekali ini pohonnya. Dari saya batang rokok itu kemarin. Berarti dapat di Itu alam dapat ini besarnya. Pak Kecil ya. Ya, di alam. Ini bisa kesini. Ini groundannya ini.
Ini tempat alat peralatan saya. Ini peralatan Sangat beliau ya. sederhana, ada gergaji. Oh, Ya beginilah pisau rembo, oh. kawat bekas. Ini peralatan Ini beliau ini apa penyemprotan. ini? Penyemprot hama. Ya. Karena bonsai bagi beliau itu adalah hiburan ya Pak Kaci ya. Hiburan. Ini belajar pecah akar, ini baru berapa pot dapat. Ini baru ini. Baru pecah 4, ada pecah 6 ini. Masih baru-baru ini. Gimana ini triknya biar pecah begini nih Pak Kaci? Ini kalau punya saya ini kan cangkokan. Ya. Dulunya cangkokan. Cangkokan setelah berapa bulan kuat, akarnya sudah kuat. Baru saya bersihkan, saya angkat lagi dari polybag, saya bersihkan di air sampai Di air? bersih. Ya, sampai bersih, tidak ada tanah sama sekali. Baru kita pecah. Kalau yang pohonnya agak kecil, pecah 4 dulu. Campat. Pecah 4. Ini ya. Ini sudah banyak yang tahu. Saya ini sebetulnya sudah terlambat karena kesibukan pecah-pecah begini. Cuman beliau ini tidak mau menyerah. Cuma Pokoknya tetap saya harus berkarya. mengikuti zaman. Ya, Tetap harus mengikuti zaman. karena hiburan beliau adalah di sini. Ya. Dan suatu saat ini pohon uang ini, suatu saat Ya. jadi uang semua ini. Hiburan Sederhana. di samping itu hiburan menjadi uang, Ya. beruang dia. Nah, inilah poinnya kita hobi bonsai ya Pak Kaci ya, menghasilkan hobi tapi menghasilkan. Dan ini loa ya Pak Kaci ya. Wah. Lanjut lagi ada. Nah ini jenis Ini termasuk koleksi saya udah lawas juga ini. jenis apa ini Pak Kaci? Tahun 2006-2007 ini pacar laut. Pacar laut. Ya. Lawas sekali ini ya. Nah, pacar laut ini. Pohon lokal ini di tempat saya kebetulan sangat banyak daerah tambak ini. Ini satu ini pohonnya nih. Satu. Pak Kaci. Satu ini. Kalau dari sini kelihatan satu. Nah, ini. Satu dia. Kayak Cuma mirip-mirip nggak ada isinya ini. kayak sentigi ya gininya kalau dari jauh Karakternya ya, ya karakternya. mirip sentigi karena dia sama-sama pohon air asin ini. Ini jarang sekali ya kita menemukan bonsai jenis ini. Sudah lama ini Pak Kaci ya. Ini karena masih dianggap pohonnya kurang Ya, dipandang berharga, sebelah mata ya. dipandang ya. Tapi ini pernah kontes ini Pak Kaci? Belum. Belum. Rencananya kalau ada kontes lokal ini mau saya perkenalkan ini. Berarti Pak Kaci ini tidak memandang bahan apapun itu. Beliau itu tetap berkarya ya. Walaupun jenis begini. Ini menginspirasi kita ini. Pacar laut. Dan lanjut ini. Ini Ini kompakta kompakta. jalur tikus. Ori ini Pak Kaci. Ini pohon aslinya dolar. Dolar. Kemudian saya sambung sama kompakta, hampir mirip lah. Oh bisa disambung Pak Kaci dolar itu. Kalau dolar malah paling gampang karena kulitnya paling tebal dan kambiumnya paling tebal ya, paling bagus kambium, paling cepat hidup. Iya, konfakta. Sudah berapa tahun ini Pak Kaci? Kalau ini sudah lumayan lama ini, Lama ini. karena tetap di pot ya, tidak pernah ngegrowth di pot terus sekitar 8 tahunan Berarti program di pot nih ya. di pot ya. Ini asli program di pot, pembesaran di pot. Mantap sekali ya karya beliau. Dan ini satu lagi. Nah, Ini jenis apa ini? ini Okianti, Kianti. ini kenang-kenangan dari Pak Mangwiano. Oh, kenang-kenangan Pak Pak Wiana. Mangwiano yang sudah berada di Jepang. Ya, sudah mengudara di Jepang dia beliau. Mungkin suatu saat Ya. datang banyak uang jadi juragan bonsai dia. Juragan bonsai ya Pak Kaci ya. Ya. Ya mudah-mudahan Pak Wiana. Ini karya Pak Kaci ini. Kenang-kenangan dari Pak Wiana. Kesan dan pesan untuk perbonsaian di Jembrana khususnya ini Pak Kaci. Ya, bagi para penggemar bonsai Jembrana, saya harap tetap semangat dan mudah-mudahan PBBI Jembrana bisa berdiri ya. Bisa berdiri ya. Karena kita sebagai pecinta bonsai Ya, supaya bisa menyalurkan seni kita seni kita ya. ya di ajang kontes gitu lah. Ya. Biar bisa sharing ya Pak Kaci ya. Ya. Berkumpul lagi. Ya, betul sekali. Dan Kesan Pak Kaci untuk bonsai ini kesannya.
pesannya bagaimana ya? Supaya bonsai tetap maju itu aja. Ya. Dan saya berharap pembonsaian untuk di Jemberana ini bisa tambah maju. Tambah maju. Tambah maju. Oke. Untuk sementara itu saja, dan pesan yang terakhir. Ya, pesan masih terakhir. ada. Kalau Anda ingin bahagia satu malam, Ya, belilah arak. belilah arak. Tapi kalau ingin bahagia 1 bulan, segeralah menikah. Segera Tapi menikah. kalau ingin bahagia seumur hidup, peliharalah bonsai. Ya, itulah mantap sekali.